Silakan on cam dulu. Silakan on cam dulu. Silakan on cam dulu. Enggak ada on cam. Kita hari ini masih pertemuan 4 ya. Hostnya tolong ini ya dibuka buat share screen-nya. Iya Pak, baik. Oke, dia ada. Hadir, Pak. Enggak ada. Hadir, Bapak. Mana dia? Ini. Oke, Andreas. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Fadli. Hadir Pak. Oke, Samuel. Hadir, Pak. Karissa. Hadir, Pak. Karissa, oke. Maulidia. Hadir, Pak. Oke, Edwin. Hadir, Pak. Mana Edwin? Ya, Pak. Galda. Hadir, Bapak. Hikmah. Saya, Pak. Muhammad Rifki. Hadir, Pak. Najwa. Hadir, Pak. Muhammad Wildan. Muhammad Wildan nggak ada? Oke, nggak ada ya. Faza Naura. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Hilmi. Hadir, Pak. Mana Muhammad Hilmi? Hadir, Pak. Oke, Faizal Rizky. Hadir Pak. Yuda. Hadir Pak. Kronika. Hadir, Pak. Azam. Hadir, Pak. Oke, Anissa. Hadir, Pak. Anindya. Hadir, Pak. Oke, Wafa. Hadir, Pak. Gelvan. Izin Pak, Gelvan sama Wildan. Kenapa Gelvan sama Wildan? Lagi ada kendala jaringan, Pak. Oke, ya udah nanti aja berarti ya. Delia. Hadir, Pak. Oke, Mutia. Hadir, Pak. Haifa. Hadir, Pak. Aden. Hadir, Pak. Fadilah. Hadir, Pak. Oke, Tita. Hadir, Pak. Rama.
Hadir, Pak. Mana Rama? Hadir, Pak. Oke. Nadifa, Hadir, Pak. Marika, Hadir, Pak. mana Marika? Oke. Putri, Hadir, Pak. Andi. Hadir, Pak. Oke. Nanti ada yang ke skip? Wildan, Pak. Hadir, Pak. Siapa? Wildan, Pak. Wildan. Ada lagi? Oke, Galvan belum ya? Berarti nanti aja. Oke, hari ini kita akan mulai kelas kita dengan presentasi dulu ya. Kemarin kalian sudah ada tugas untuk mempersiapkan tentang fasa, wavelength, dan bandwidth ya. List kelompoknya ada di mana? Izin menjawab, Pak. Sudah dikirim di Telegram. Dikirim di mana? Di Telegram, Pak. Coba boleh dikirim ulang. Pak. Bentar. Oke, sambil menunggu dikirim ulang. Jadi minggu depan rencananya kita akan kuis ya. Nah, untuk mengerjakan kuis, minggu depan ada aplikasi dulu yang harus diinstal, nanti saya infokan kembali. Kemudian ada beberapa yang harus kalian siapkan dulu ya. Jadi kita pakai laptop. Udah ada laptop semua atau ada laptop yang bisa digunakan? Atau ada yang nggak punya laptop, boleh nanti coba kontak. Biar saya tahu ada ada semua laptop. Jadi device yang diperlukan satu untuk ujiannya nanti kalian pakai laptop gitu. Nah, itu ada aplikasi. Jadi laptopnya Windows ya. So far yang bisa Windows, yang Mac itu nggak bisa. Yang Linux juga belum bisa. Jadi pakai PC yang Windows, terus OS-nya dari Windows 7 ke atas. Gitu. Nah, itu yang diperlukan untuk mengerjakan kuis. Kemudian nanti selama melaksanakan kuis kalian harus on cam. Jadi on cam-nya pakai handphone gitu ya. Jadi nanti aplikasi laptop hanya digunakan untuk mengerjakan tugas saja gitu ya. Handphonenya dipakai untuk nge-zoom. Gitu. Jadi kita perlu 2 perangkat itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kenapa, Gelvan? Mohon maaf Pak, tadi saya itu ada kendala sinyal, jadi baru join Zoom sekarang. Ya, oke. Oke, jadi pelaksanaannya kurang lebih akan seperti itu ya. Pelaksanaannya bakal perlu 2 device. Ya, PC atau laptop ya nanti digunakan hanya untuk mengerjakan soal. Nanti selama mengerjakan soal, Zoom-nya harus selalu on ya kameranya. Nanti diatur kira-kira ya kayak pas foto lah ya. Jadi jangan terlalu dekat, kena jidatnya doang gitu ya. Kadang-kadang ada yang kayak gitu. Kena jidatnya doang. Ya kayak pas foto lah gitu kira-kira size-nya. Nah, ini di ujian internasional biasanya gitu malah sampai berapa ya? Sampai
2 atau 3 kamera gitu yang harus kita siapkan gitu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Silakan ya. Waktu untuk presentnya 10 menit aja, ya maksimum ya, jangan lama-lama. Nanti ada sesi tanya jawab ya. Silakan teman-teman yang lain diberikan kesempatan untuk bertanya ke kelompok yang lagi presentasi. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Oke. Kelompok 1 ada Nadifa, Fadli, Rama, Rifki, Galvan. Ada semua ya? Kelompok 1? Kelompok 1 gimana? Mana kelompok 1? Hadir Pak. Sebentar Pak, lagi diskusi dulu. Oke. Gimana kelompok 1? Oke, kelompok 2 sudah siap. Bapak izin bertanya, ini dari PASA langsung sampai bandwidth atau PASA dulu, Pak? Gimana? Ini yang dari PASA sampai bandwidth kan, Pak? Langsung semua atau fasanya aja dulu, Pak? Langsung semua aja. Oke, baik, Pak. Dari kelompok 2 untuk PASA akan dipresentasikan oleh Fadilah.
Silakan sambil ada yang di share screen. Maaf, kelompok 2 belum bikin PPT, Pak. Oke. Oke, sebelumnya kelompok yang lain ada yang sudah siap? Ya udah, kalau nggak ada PPT-nya, cobalah diterangin aja. Silakan. Baik Pak, mulai dari fasa dulu. Fasa menggambarkan posisi dari bentuk gelombang relatif terhadap waktu 0. Fasa diukur dalam satuan derajat atau radian, di mana radiannya itu 180 derajat, maka 2 radian sama dengan 360 derajat. Kemudian apabila fasa bernilai positif, maka sinyal bergeser ke kiri relatif terhadap titik 0. Sebaliknya, apabila fasa bernilai negatif, maka sinyal bergeser ke kanan relatif terhadap titik 0. Kemudian, panjang gelombang adalah jarak sebuah sinyal yang dapat melintas dalam satu periode. Panjang gelombang merupakan karakteristik dari sebuah sinyal yang melewati sebuah media transmisi. Terus gimana? Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Haifa. Oke, next ada panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak sebuah sinyal yang dapat melintas dalam satu periode. Nah, panjang gelombang ini merupakan karakteristik dari sebuah sinyal yang melewati sebuah media transmisi. Adapun rumus panjang gelombang itu lambda sama dengan C kali T, atau lambda sama dengan C dibagi F. Nah, C itu adalah cepat rambat cahaya di udara yang nilainya 3 kali 10 pangkat 8 M per S, dan T adalah periode, dan F itu adalah frekuensi. Selanjutnya, Untuk sinyal komposit adalah sinyal yang merupakan gabungan dari beberapa sinyal simpel, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya itu bandwidth atau lebar pita adalah perbedaan antara frekuensi terendah dan frekuensi tertinggi dalam rentang tertentu.
Selanjutnya, domain frekuensi, yaitu banyaknya jumlah putaran yang terbentuk dalam suatu periode. Dan domain waktu. Domain waktu adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data. Udah gitu aja. Assalamualaikum Pak, izin menambahkan untuk sinyal periodik, sinyal komposit. Ya, silakan. Baik, untuk sinyal komposit sendiri, biasanya sinyalnya itu ada dua jenis juga, yaitu ada sinyal periodik dan non periodik. Biasanya sinyal komposit itu, untuk sinyal komposit periodik, sinyal komposit yang dapat tersusun menjadi beberapa rangkaian gelombang dengan frekuensi yang memiliki nilai seperti integer atau bisa disebut juga seperti 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus untuk sinyal komposit non periodik ini sinyal komposit yang dapat disusun menjadi sebuah kombinasi nilai yang tidak terbatas nilainya. Nah, dari gelombang-gelombang sinus ini dengan frekuensi yang berlanjut terus, di mana frekuensi ini bernilai real. Sekian, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Oke, kalau gitu kita balik ke kelompok 1. Kelompok 1 gimana? Ya, Pak, tadi saya perwakilan kelompok 1, Pak. Oh, kamu perwakilan kelompok 1. Iya. Menambahkan itu aja. Oke. Terus kelompok 1 yang lain? Boleh Pak, izin nambahin. Ya, silakan. Jadi kan tadi yang tadi lupa. Yang di fasa kan apabila fasa bersifat positif maka sinyal bergeser ke kiri relatif terhadap titik 0. Jadi kalau misalnya sudut fasanya itu 0 derajat, berarti itu titik awalnya berada di titik 0 atau di awal garis. Izin share screen. Ya, silakan share screen. Jadi kalau misalnya di sini kan sinyal sinusnya gini. Nah, ini kan 0 derajat. Berarti sini fasanya itu 0. Itu T-nya sama dengan 0. Tapi kalau misalnya fasanya di sini, nah dari bawah sini ke sini gitu, ini kan berarti kan 180 ya ininya. Berarti sini fasanya itu setengah radian. Jadi hitungan untuk fasa itu radian, bukan derajat. Itu aja Pak. Oke, menarik ya. Jadi hitungannya radian tapi bukan derajat gitu. Ya, jadi kalau misalnya sudutnya itu tergantung sudutnya, kalau sudutnya 0 derajat berarti radiannya 0. Tapi kalau misalnya sini sudutnya itu 180 derajat berarti radiannya setengah. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditambahkan?
Kelompok 1. Masih ada Rama, Nadifa. Tadi siapa? Fadli ya? Tidak ada? Boleh nambahin lagi, Pak? Boleh. Yang tadi sebentar. Yang tadi yang domain waktu sama domain frekuensi, kalau nggak salah itu kan dua-duanya itu sama-sama digunakan buat mengolah data frekuensinya. Tapi bedanya itu kalau misalnya yang waktu itu bentuk olah grafiknya tuh gini. Ini amplitudonya di sini, terus ini waktu. Tapi kalau misalnya untuk yang frekuensi itu bentuknya bukan sinyal gini, tapi kayak bidang grafik balok gitu. Itu aja sih, Pak. Nah, ini maksudnya domain waktu sama domain frekuensi gitu. Ya, yang ini domain waktu, salah satuan second, terus yang di sini domain frekuensi. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditambahkan? Oke, kita kasih kesempatan sekali lagi ya. Nadifa. Rama. Rifki juga belum ya tadi ya? Mutia. Oke, kalau tidak ada, kita langsung jelaskan saja ya. Kita share screen dulu. Share screen-nya udah dilihat? Udah bisa dilihat? Bisa, Pak. Sudah, Pak. Oke, jadi sambil dilihat ya apa yang sudah dikerjakan dari 2 minggu kemarin berarti ya. Oke, bahasan kita hari ini 3 aja ya. Jadi fasa, wavelength, domain frekuensi, dan domain waktu. Nanti kalau bisa lanjut lagi nanti kita ke sinyal komposit sama bandwidth. Jadi mudah-mudahan selesai lah nanti. Tapi ya kita lihat tentatif ya. Oke, yang pertama ada fasa atau pasif ya. Nah, fasa ini sebuah istilah ya atau terminologi untuk posisi relatif dari gelombang tadi ya, maksudnya gelombang sinusoidal itu terhadap waktu sama dengan 0 gitu. Jadi di titik awalnya waktu sama dengan 0 kan. Jadi di titik awalnya itu posisinya ada di mana. Nah, itulah fasa gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bayangkanlah si gelombang ini sebagai sesuatu yang bisa digeserkan gitu ya. Jadi gambar gelombang kan gitu ya. Yang tadi lah sama teman kalian digambarkan. Itu misalnya kita bayangkan dia bisa kita geserkan ya ke depan atau ke belakang pada sumbu waktu ya. Jadi X-nya sama dengan time-nya gitu. Nah, maka si fasa ini dia mengindikasikan status dari siklus yang pertama. Jadi satu siklus kan satu puncak, satu lembah gitu ya. Jadi cycle atau siklus pertama gitu. Nah, jadi bagaimana relationship atas gelombang yang satu gitu ya, siklus pertama dan siklus kedua gitu ya. Nanti bisa dilihat gitu. Nah, berdasarkan jumlah fasa, berdasarkan pergeseran fasanya gitu. Nah, untuk yang tadi ya,
yang tadi sebetulnya bisa ya. Jadi fasa ini dapat diukur dengan derajat atau radian. Jadi dua-duanya bisa. Jadi bukan hanya radian saja, tapi dengan derajat pun bisa gitu ya. Nah, cara menghitungnya kalau mau derajat, berarti 1 derajat sama dengan 2V per 360 radian. V-nya berapa? Ada yang tahu? P ini P ya, bukan V. P-nya berapa? 180 bukan. Berapa? 180. Bukan. 90. Bukan. Berapa P-nya? 22/7 atau 3,14. Nah, itu. Jadi P-nya P lingkaran ya. Jadi karena 360 derajat itu kan lingkaran. Nah, ini 2V. V itu kan luas lingkaran gitu ya. Gimana ya, susah saya bilangnya. Jadi cara ngitung V kan berapa sih ujung luar lingkaran gitu kalau misalnya dipotong. Jadi kalau misalnya kita punya lingkaran, bayangin lah pizza aja lah gitu ya. Ada yang pernah makan pizza? Pernah lah ya semua ya. Nah kalau misalnya kita beli pizza kan bisa nambah pinggiran ya kalau di Pizza Hut. Nah nambah pinggiran itu, si pinggir-pinggirnya ini, misalnya kita pesan pizza yang ada pinggirannya tadi 4 biji lah gitu ya. Nah habis gitu satu pizza kita ambil yang ada pinggirannya, misalnya ada pinggiran keju atau sosis gitu biasanya. Nah kita ambil ujungnya saja, habis itu kita lurusin. Nah nanti dapat nilainya 3 akan sama dengan diameter lingkaran 3 kali lebih. Nah itu komanya 1. Nah jadi 3,14 itu sebetulnya kurang tepat ya. Jadi karena masih banyak angka desimal setelahnya gitu. Jadi ada 3,142 sekian gitu ya, masih panjang gitu sebetulnya. Jadi lebih baik kalau diomongin 3,14 aja. Kalau mau pakai 3 nanti untuk hitungannya, mau pakai 3,14 boleh, pakai 22/7 pun boleh gitu ya. Ya tergantung nanti kalau lebih banyak fractionnya, pecahannya gitu ya, ya pakai 22/7 lah, lebih mudah. Kalau misalnya kayak gini ya hitungnya lebih mudah pakai desimal. Jadi 314 pun sudah cukup gitu ya. Nah jadi V-nya adalah 3,14 gitu ya. Nah, kita bayangkan ini lingkaran lah ya. Jadi ini pemosisian ini degrees ini berdasarkan lingkaran lah. Lingkaran satu siklus penuhnya 360 derajat. Nah, ini pun gitu. Startnya dari 0 sama 360. Jadi titik 0 dan 360 itu akan sama. Gitu. Nah, misalnya di sini ya. Ini kursornya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, di sini 0 ya. Gitu. Kira-kira 360-nya di mana? Ada yang mau nebak? Coba di annotate aja ya. Nyalakan annotate-nya. Ya, nyala. Nah, di sini ya. Ini titik 0. Di sini startnya. Gitu. Kira-kira 360-nya di mana? Nah, kita cari ya. Ini kan satu siklus. Ini awalnya sampai sini berhentinya. Nah, jadi posisi 0 sampai 360 itu ya samalah gitu ya. Jadi di sini startnya. Jadi di sini udah 0 lagi. Gitu. Maka dari itu ketika startnya di sini, dia namanya nilainya ya, dia 0 degrees ya, atau 0 derajat. Nah nanti kalau 360 derajat berarti biasanya itu merepresentasikan sinyal yang kedua gitu. Berarti udah ada satu sebelumnya, habis itu nih di sini gitu. Walaupun posisinya sama ya. Jadi nanti kan tadi definisinya sesuai dengan posisinya. Nah di sini posisi yang pertama, di sini 0 berarti. Nah kalau disebutkan 360 berarti dia di sini. Kira-kira gitu. Lalu gimana 90 derajat ya? Nah 90 derajat ya tinggal ya kayak lingkaran aja gitu ya. Nah 0, 90-nya dia di sini sebetulnya. Gitu.
Kalau di gambar 1, 90-nya di sini. Tapi kalau misalnya yang lebih tepatnya gitu ya, kalau misalnya kasusnya bukan ini, coba bikin sinyal misalnya ya, yang memiliki fasa 90 derajat. Nah, jawabannya gini, karena startnya dari sini ya, 90. Jadi dari sini 0, saya kita bikin titik di sini A gitu ya. Ini annotate-nya ada ya, kelihatan ya? Ada, Pak. Ya, sini B gitu ya, sini C. Nah, ini ya C, sini D, sini E. Ya, dari sini ini A ya, terus ke puncak ini sama dengan 90 derajat gitu. Bisa ketebak nggak yang ininya berapa di sini? 180. 180. Nah, betul. Jadi 180 startnya dari sini ya. Startnya dari sini. Maka dari itu gambar yang ini ke sini. Ya, bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Paham, paham? Paham semuanya? Dari ini aja paham, Pak. Ya, paham ya? Oke, nah gitu ya. Jadi di sini 0, berarti nah sini 90, sini 180. Di sini berapa? 270, Pak. Ya, di sini 270 ya. Berarti nanti kalau misalnya digambar, ya dari setengahnya ini ya. Nah, startnya dari sini. Ininya mentok ke sini, tapi gitu. Nah, dan seterusnya gitu. Kalau misalnya kita diminta gambarkan sebuah sinyal yang sinyal kosinus misalnya ya, atau sinyal sinusoidal yang memiliki fasa berapa gitu ya, 270 derajat. Nah, di sini gitu. Nah, kira-kira gitu. Nah, sekarang untuk ini ya, ini ada T ya, seperempat T itu untuk besar, kalau kita pakai besaran derajat. Nah, ini saya clear dulu. Clear all drawing. Nah, gini. Oke, itu tadi kalau misalnya pakai derajat ya. Nah, sekarang kalau misalnya pakai yang T ini, seperempat T, maksudnya gimana? Nah, di sini 0 ya, tadi di sini 90. Nah, cara penyebutannya 90 itu sama dengan 1/4 T gitu ya. 1/4 T. Nah, di sini 1/4 T ya, dia equal sama ini gitu ya. Nah, kalau setengah T di sini. Nah, sekarang pertanyaannya kalau 1/6-nya kira-kira ada di mana? Nah, maksudnya gini ya. Jadi kalau misalnya 90 derajat gitu ya, ini gesernya 1/4-nya gitu ya. Nah, jadi kita bayangkan aja si gelombang ini dibagi 4 biji lah gitu. Ini 1/4-nya, ini setengahnya ke sini ya. Ini 3/4-nya, ini semuanya gitu. Kebayang nggak? Ulang ya. Jadi di sini 0 ya. Nah, kalau bergeser 1/4-nya berarti segini. Bergeser setengahnya kita geser segini. 3/4-nya berarti segini. Kalau semuanya kita geser berarti ke sini. Gitu, dibaginya per 90 derajat tuh kayak gitu. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Nah, di sini 0 ya, berarti di sini 1/4 T. Di sini berapa? Setengah, Pak. Ya, setengah. Berarti di sini berapa? 3/4. Ini 3/4 T ya. Nah, di sini 1. 1. Nah, jadi posisi 1 sama posisi 0 itu sama lah ya. Gitu. Cuman dia beda menunjukkan ini sinyal 1 atau sinyal 2 gitu. Nah, sekarang kira-kira ya, kalau misalnya 1/6 ada di mana? Di 50 derajat, Pak. Nah, kira-kira lah, berarti daerah sini ya. Gitu ya. Ya nggak? Nah, ini berdasarkan ya feeling aja lah gitu ya. Nah, berarti dia tidak akan 1/6 itu nilainya lebih kecil dari setengah kan. Jadi dia tidak mungkin ke sini. Nah, berarti kita blok yang ini. Nah, 1/4
dia masih 1/4 sama 1/6 kan lebih kecil 1/6 ya. Nah, berarti dia akan lebih ke sini lagi gitu, kira-kira. Nah, jadi kalau 1/4 adalah 90 degrees, jadi si 1/6 itu, tadi pertanyaan 1/6. Kalau misalnya 1/6 itu berarti dia akan lebih kecil degrees-nya daripada 1/4. Masuk akal ya? Masuk Iya, akal? Nah, kira-kira gitu. Jadi kita kira-kira dulu aja berdasarkan yang tadi. Oh, berarti posisinya di mana, sekitar mana gitu. Nah, cara untuk mengukur yang akuratnya, nah kita pakai ini gitu. Nah, kita cara ngukurnya, cara ngitung yang akuratnya pakai ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya dari gambar ini ya, berarti bisa kita simpulkan ya. Jadi kalau misalnya ada gelombang sinusoidal kayak gini, fasanya 0 derajat ya, 0 degrees gitu ya. Fasanya 0 derajat, dimulainya pada saat time 0 dengan amplitudenya nilainya 0, maka amplitude di titik 0 nilainya berapa? Kita clear dulu. Ya, saya ulang ya. Gambar yang pertama, sebuah sinusoidal yang ini gitu ya, dia punya fasa 0 derajat gitu ya. Dimulai pada saat time 0 ya. Nilai amplitudonya berapa? 0, Pak. 0 juga ya. Maka amplitudonya dia akan bertambah ya. Karena dia dari startnya dari 0. Terus dia nambah gitu nilai amplitudenya. Nah, ini maksud panah yang ini gitu ya. Maksud panah ini tuh itu. Jadi kalau kita kata-katain lah. Kalau misalnya kita kata-katain jadi kayak gitu. Jadi sebuah sinyal sinusoidal ini kalau memiliki derajatnya 0, startnya dari 0, amplitudenya 0, maka dia akan increasing gitu ya. Dia akan bertambah terus. Nah, sekarang ini yang kedua. Nah, sebuah gelombang sinusoidal yang punya fasanya 90 derajat, dia dimulainya dari 0 ya. Pada saat time 0 gitu ya, amplitudonya nilainya paling tinggi gitu. Nah, kita nggak tahu ya nilainya berapa, tapi dia topnya di sini. Nilainya paling tinggi, maka nilai amplitudonya dia akan berkurang. Gitu. Ya. Paham? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, terus yang terakhir ya. Kalau misalnya ini gelombang sinusoidal yang punya fasa 180 derajat ini dimulainya di time 0 di sini ya. Nilai amplitudonya 0 juga, maka amplitudonya dia berkurang. Nah, ini counternya yang ini ya, 0 degrees. Kalau yang 0 degrees dia amplitudonya akan naik. Kalau yang 180 dia akan turun. Gitu. Nah, ini sama ya. Jadi kita bisa memprediksikan lah dia sudah dinilai puncak atau belum dengan fasa. Kira-kira gitu. Jadi kalau 0 berarti dia bakal naik nih. Karena sinyalnya sinusoidal. Nah, terus 90 degrees gitu ya, dia most likely akan turun. Nah, kalau 180 startnya sama yang ini, tapi dia akan turun. Nah, makanya dia ke bawah gini grafiknya. Kalau ini dia naik. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada sih, Pak. Oke, belum ada ya. Nah, jadi yang maksud tadi dapatnya dari misalnya di sini ya. Nah, tadi kan di sini posisinya 1/4 T ya. Ya kan? Nah, yang inilah 1/4 T gitu ya. Posisinya di sini. Sama ya. Nah, cuman ini kita geser startnya ke 0 yang ini. Yang gambar yang ini digeser startnya ke 0. Jadi di sini. Nah, yang 1/4 T ada yang tahu nggak? Ada yang bisa nebak kenapa ini nilainya 1/4 T? Apa sih T-nya? Gitu. 1/4 periode, Pak. 1/4
Dioda. Kenapa jadi sama dengan 90 degrees? Gitu pertanyaannya. Nih, kenapa nih? Kenapa bisa 90 degrees? Ini 1/4 T. Berarti kira-kira T-nya berapa? 360. Ya? Kayaknya 360 berarti, Pak. Ya, betul. Ya. Jadi 1/4 T itu ya, dia bisa jadi 90 degrees karena dikalikan 360. Nah, jadi konsep yang kayak gini tuh sama lingkaran lah ratnya gitu. Jadi 360. Masukin aja, ini segini kan, 360. Ya bagi 2 sama dengan segini lah. Gitu. Ya, bisa dipahami? Nah, jadi kalau diketahui 1/4 T gitu ya, kaliin aja ke sini gitu. Berarti dapatlah derajatnya, 90 derajat. Nah, sekarang kalau misalnya udah diketahui derajat, ya, 1 derajatnya sama dengan 2V per 360 rad. Bisa dihitung radiannya? Bisa diketahui nggak? Bisa diketahui? Halo, halo. Saya. Jadi kalau 90 derajat dikali 2 pi-nya. Ya, jadi gini ya. Diketahui 1/4 T gitu ya. Ini 90 derajat, nah T-nya dapat dari mana? Nah, pasti dari sini gitu ya. Nah, sekarang kita sudah punya derajat. Kita pengen tahu ini dalam radian berapa gitu, berapa rad gitu ya. Berapa radian si 90 derajat itu. Nah, sudah dikasih tahu 1 derajat adalah 2V per 360 rad. Gitu. Bisa dihitung dong harusnya ya. Kalau 1 derajatnya segini, berarti 90 derajat ya 90 kalinya. Gitu ya. Jelas nggak? Jelas, Pak. Kalau Gimana, Pak? ya, Boleh diulang, Pak? ini kalau 1 derajatnya adalah 2V, saya clear dulu ya. Nah, kalau 1 derajatnya 1 derajat itu sama dengan ini ya. 2V per 360 berarti 90 derajat adalah 90 kalinya ini. Jelas nggak? Jelas, Pak. Nah, jadi tinggal dikaliin aja. Kalau misalnya diketahui derajatnya misalnya di sini gitu ya, kita ambil sembarang. Kira-kira di sini gitu ya. Nah, berarti ini kira-kira berapa? Nah, bisa dipredik ya. Dia pasti di atas ini sudutnya dan di bawah yang ini gitu. Nah, misalnya diketahui 222 misalnya gitu ya. Berapa radian? Ya tinggal ini aja dikalikan 222 kali lipat dari ini. Karena 1 derajatnya nilainya segini. Gitu ya. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada, saya punya soal. Nanti yang sudah selesai boleh raise hand, cepet-cepetan aja ya. Oke, silakan. Kalau sudah selesai bisa langsung raise hand.
Oke, kita udah ada satu orang yang selesai ya, Muhammad Wildan. Nanti kita tunggu satu orang lagi ya buat backup. Oke, kita sudah dapat 2 orang. Silakan di annotate bisa ya. Wildan dulu ya. Bisa annotate langsung di screen aja. Saat ini kita ini ya, naikin biar banyak space nulisnya. Langsung di annotate. Sambil nulis sambil dijelasin ya. Oke, baik, Pak. Sebelumnya saya gambar dulu ini gelombang. Jadi untuk offside 1,6 di time 0 berarti kan derajatnya masih 0. Derajat masih 0, jadi di sini masih 0, masih awal. Lalu 1/6 itu bisa dibagi 6 ya ini. Jadi kira-kira segini lah. Nah, 1/6 dikali 360 dikali 360 derajat itu dapat 60 derajat. Jadi untuk derajatnya sendiri 60 derajat dan radiannya 60 dikali 2pi 360. Jadi 120 pi 360. Untuk radiannya perlu disederhanakan lagi atau enggak, Pak? Iya, jawabannya dalam desimal. Oh, dalam desimal. Oke. 120 dikali pi, tadi pi-nya kan berarti 3,14. Berarti hasilnya kurang lebih 1,0466 dan seterusnya. Itu dari saya. Oke, terima kasih Wildan ya. Hikmah, gimana jawaban kamu? Untuk jawaban saya sama Pak kayak Wildan, cuma saya bikinnya di kertas. Gimana Pak? Annotate-nya di HP nggak apa-apa kan? Boleh. Bentar. Jadi sama kayak Wildan. Jadi saya ngitungnya 360 dibagi 6. Itu hasilnya 60. Jadi 60 derajat. Untuk derajatnya. Kemudian kalau untuk radiannya sama. Saya pakainya berapa tadi? Kan 1 derajatnya 2pi per 360 radian. Jadi saya ngitungnya 60 dikali, kalau saya tuh ngitungnya jadi 2pi per 60 dulu dihasilin, jadinya dikali 2pi per 360 itu hasilnya saya dapat 1,047 radian, Pak. Ya, oke. Terima kasih ya. Ada yang jawabannya beda dari 2 teman kita yang sudah annotate? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama? Oke. Ada yang beda? Oke, jadi betul ya jawabannya. Nah, tinggal ngitungnya gitu. 1/6 kali 360 derajat ya. Jadi hasilnya 60 derajat.
Nah, ini tinggal dikaliin aja. Ingat ya, V itu kalau 314 pakainya ini. Hasilnya bakal dapat ini. 66667 gitu ya. Nah, kalau misalnya pakai 22/7 biasanya 1047 sekian gitu. Jadi untuk kelas saya gitu ya. Untuk masalah desimal yang nilainya kecil kayak gitu biasanya tidak saya permasalahkan gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian ketemu ada nilai desimal yang punya koma lebih dari banyak banget gitu ya, ada 10 misalnya berderet atau 12 atau berapapun gitu ya. Cukup 3 aja gitu ya kalau sudah dapat merepresentasikan hasil atau maksimum 5 kalau angkanya beda-beda semua gitu ya. Kalau ini kan sama ya, 4, 6, 6, 7. Jadi kalau nggak 46 ya 47 gitu. Nah, dua-duanya sudah saya anggap benar. Kira-kira gitu. Ya. Jadi cukup kalau sudah merepresentasikan hasil pakai 3 desimal aja. Kalau misalnya masih belum gitu ya. Masih belum oke, pakai 5 maksimum. Jadi 6 desimal 6 dan seterusnya berapapun nilai desimal yang kalian punya gitu ya, sampai 20 misalnya. Nah, itu abaikan aja sampai 6 lah. Cukup. Nah, itu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, tidak ada ya. Oke, selanjutnya wavelength atau panjang gelombang. Panjang gelombang ini terikat kepada periode atau frekuensi dari sebuah gelombang sinusoidal sederhana terhadap kecepatan propagasi dari media transmisi gitu. Nah, jadi wavelength ini nanti kita bayangkan antena lah ya. Antena kan dia memancarkan sinyal gitu. Nah, wavelength ini salah satu parameter yang sangat berpengaruh juga kepada coverage biasanya karena dia terikat kepada periode atau frekuensinya. Periode kan inverse-nya frekuensi ya. Jadi kalau misalnya kita bilang salah satunya aja berarti dua-duanya sudah kena impact gitu. Nah, si frekuensi jadi biasanya yang diketahui itu frekuensinya. Misalnya 2G itu ada yang 900 MHz ya. Ada yang 900 MHz, ada yang 1800 MHz. Gitu ya. Nah, nanti kira-kira bakal gimana gitu ya? Efeknya gitu dengan coverage dari antena tersebut. Gitu. Nah, dasarnya dari sini konsep awalnya. Gitu. Jadi ini konsep dasar yang harus kalian bawa terus gitu ya. Nah, ketika nilai frekuensi sinyal ini independen terhadap media, jadi nggak ngaruh sama media gitu ya. Media kalau misalnya kita sedang ngomongin sinyal dan sinyalnya itu wireless, ya maksudnya nirkabel, kita pakai antena gitu ya. Antena itu bisa kalian bayangkan antena TV gitu ya atau satelit itu bukan pakai antena juga atau antena yang BTS atau WiFi yang ada di rumah-rumah, nah itu antena semua gitu ya. Nah, semuanya kesamaannya dia merambat melalui udara gitu. Jadi media yang pakai wireless itu sudah pasti udara gitu. Namanya juga wireless gitu ya. Jadi nggak akan pakai kabel. Gitu. Nah, jadi ketika nilai frekuensinya independen terhadap media, panjang gelombang hanya bergantung kepada frekuensi dan medianya saja gitu. Jadi si frekuensi ini berapa, media saja. Nah, kemudian setiap sinyal ini pasti memiliki panjang gelombang. Ya. Nah, di dalam komunikasi data kita biasa menggunakan panjang gelombang ini buat apa ya? Mendeskripsikan transmisi cahaya ya. Nah, di sini ya. Di sini kita biasa mendeskripsikan transmisi cahaya dalam sebuah kabel fiber optik gitu ya. Nah, jadi nilai C-nya lah. C itu biasanya konstanta gitu ya. Nilai C-nya itu direferensikan gitu ya ke kecepatan cahaya. Jadi nilai C-nya ada yang tahu kecepatan cahaya berapa? 10 pangkat 6, Pak. 10 pangkat 6. Oke. Ada yang lain?
3 kali 10 pangkat 3 kali 8. 10 pangkat 8. 3 kali 10 pangkat 10 8 pangkat ya. 8. 10 pangkat 8. Oke. Nah, jadi itulah setidaknya 3 kali 10 pangkat 8 ini adalah konvensi ya. Jadi di dalam menentukan sebuah konstanta atau C gitu ya. Nanti variabelnya jadi C gitu ya. Ini sebetulnya dari papernya Einstein ini C itu. Jadi Einstein udah bikin paper tahun awal-awal 1905 atau 06, 07 gitu. Pokoknya sebelum 10 lah gitu. Jadi tahun segituan Einstein udah bikin paper gitu. Nah, papernya tentang ini. Tapi sekarang masih diiniin ya. Masih banyak apa ya? Pro kontra lah. Cuman ini nggak bisa ditolak juga. Jadi namanya konvensi lah. Kalau misalnya something yang tidak tidak diambil nilainya dari hasil eksak gitu yang sudah diukur, biasanya disebutnya konvensi. Jadi ini pun speed cahayanya ini ya, gimana ya, cara ngitungnya tuh bolak-balik gitu ya. Jadi cahaya, gimana caranya kita mengukur cahaya? Pertanyaannya gitu dulu. Nah, banyak ya caranya. Karena dia cepat banget, ada yang bikin sampai yang satu di gunung gitu ya, antar puncak ke puncak gitu ya. Habis gitu dia hitung terus pantulkan lagi. Nah, terus gimana? Ada hubungannya sama teori relativitas. Nah, kalau misalnya jam gitu ya, jam itu ternyata beda sinkronisasi jam itu. Kalau misalnya anggap aja kita punya 2 jam gitu ya, ada di misalnya yang satu di Purwakarta lah gitu ya. Nah, jam yang satu lagi kita bawa ke Bandung gitu ya. Walaupun nilainya kecil itu ada miss ya. Jadi bakal ada yang tidak sinkron jam 1, jam 2 walaupun kita start timernya dari 0 bareng exactly bareng-bareng gitu ya. Nah, itu ada gitu. Kenapa bisa gitu? Nah, itu teori relativitas. Nah, nyambungnya ke situ panjang lah urusannya gitu ya. Nanti kalau misalnya yang tertarik ya kenapa bisa C itu ya, gimana cara ngitung cahaya gitu pertanyaannya. Nah, itu banyak lah bisa digali, banyak papernya, banyak bukunya. Saya pun waktu itu kepo gitu ya. Kenapa ini susah banget gitu ya. Jadi sampai saat ini saya rasa belum ada cara yang eksak gitu ya menghitung kecepatan cahaya satu arah lah gitu ya. Yang satu arah itu susah gitu ya membuktikannya. Karena bisa aja kalau misalnya kita kan menghitungnya bolak-balik gitu ya. Misalnya saya kirim pakai cermin lah. Saya kirim ternyata balik lagi 1 detik gitu ya. Misalnya dari jarak saya dan cermin diterima lagi di saya itu 1 detik misalnya. Kan bisa aja waktu saya kirimkan itu perlu waktu 1 detik, nah dibalikin dari cerminnya instan gitu, sret, 0. Bisa jadi kayak gitu. Terus baliknya. Nah, jadi belum ada yang membuktikan bahwa sinyal yang diarahkan dikirimkan ke 2 arah yang berbeda itu kecepatannya sama. Kenapa? Karena kita belum bisa ngitung kecepatan sinyal satu arah lah, kecepatan cahaya satu arah gitu. Jadi sampai saat ini nilai C ini masih berupa konvensi gitu ya. Nah, konvensi itu ada yang 29 sekian, 27 sekian, 28 sekian, tapi kebanyakan di buku-buku akademis itu dibulatkan jadi 3 kali 10 pangkat 8. Nah, itu tentang C ya. Nah, jadi kecepatan cahaya ini susah banget gitu ya. Nah, saya kepo karena di agama saya gitu ya, ada namanya malaikat diciptakan dari cahaya gitu. Kenapa gitu ya diciptakan dari cahaya? Apakah secepat itu? Nah, kalau secepat itu ya berarti informasi bisa nyampe secepat itu juga gitu. Artinya Anda terpantau dan konsep itu betul. Nah, betul atau enggak buktikan sama sains. Sainsnya belum nyampe gitu. Makanya saya keponya di sini. Kenapa C itu nggak bisa diukur? Nah, kira-kira gitu. Nah, kalian bisa explore kekepoan kalian sendiri lah gitu. Itu yang saya lakukan. Kenapa C ini kok susah banget gitu ngitung satu arahnya. Gitu. Jadi sampai saat ini belum ada lah teorinya dan prakteknya juga belum ada gitu ya yang bisa membuktikan. Nanti kalian kalau ada yang bisa punya ide gitu ya membuktikan dan ketemu nilainya bisa dapat Nobel lah kayak gitu.
gitu ya. Jadi itu ya sekilas info lah ya, itu tentang C. Jadi nilai C ini kita sepakati saja 3 kali 10 pangkat 8 ya. Jadi untuk di buku-buku akademis itu diberlaku lah ya. Jadi dianggap benar gitu, 3 kali 10 pangkat 8. Gitu. Nah, GPS kadang-kadang kan tidak sinkronis gitu ya, karena nilai C-nya diasumsikan ke sini. Gitu. Jadi dia ada kadang-kadang ada update gitu ya, karena dianggap informasi dengan arah yang berbeda gitu ya, nilai konstantanya sama gitu. Gitu. Jadi GPS sampai saat ini masih ada yang tidak sinkron juga gitu. Itu problemnya. Kalau bisa dapat nilai eksak ini nanti bisa diimplement kemana-mana. Oke, itu ya. Jadi nilai C ini adalah konstanta 3 kali 10 pangkat 8 gitu ya. Nah, sekarang gini ya, kita udah punya persamaan kayak gini gitu ya. Berarti hubungan lambda ini adalah panjang gelombang ya, simbol panjang gelombang. Jadi kalau panjang gelombangnya pengen sebesar-besarnya, frekuensinya harus kecil ya. Masuk akal nggak? Saya ulang ya. Kalau misalnya saya pengen punya nilai lambda sebesar-besarnya, berarti saya harus punya frekuensi yang kecil, sekecil-kecilnya. Gitu. Masuk akal nggak? Iya, Pak. Ya, kenapa? Karena si F ini jadi pembaginya C gitu ya. Jadi kalau nilai pembaginya kecil gitu ya, ya berarti C-nya akan besar gitu hasilnya. Hasil pembagian C-nya gitu. Nah, anggap aja C-nya 1 gitu. Ininya F-nya 0,0 sekian sama dibagi 1 lagi gitu ya. Nah, jadi kita pengen sekecil-kecilnya gitu. Nah, panjang gelombang ini berpengaruh kepada jangkauan dari antena gitu ya. Nah, coba ada yang bisa nggak ya? Kalau misalnya diketahui ya sistem 2G ya, yang satu menggunakan frekuensi 900 Hz, MHz ya. Satu lagi menggunakan frekuensi 1800 Hz. Kira-kira jangkauannya akan lebih panjang yang mana? Yang satu 900 MHz ya. Yang satu 1800. Kira-kira jangkauannya akan lebih jauh yang mana? Kira-kira aja dulu. Izin menjawab, Pak. 900. Coba satu-satu dulu. Tadi siapa yang perempuan dulu? Siapa tadi? Najwa, Pak. Ya, silakan. Menurut Najwa itu 900 MHz. Alasannya ya. Karena ketika panjang gelombangnya besar, berarti frekuensinya itu kecil, Pak, berbanding terbalik. Nah, terus hubungannya dengan jangkauan? Jangkauan itu direpresentasikannya oleh panjang gelombang, begitu, Pak. Oke, terima kasih. Tadi siapa satu lagi? Siapa satu lagi tadi yang laki-laki ya kalau suaranya? Nggak ada? Nggak jadi? Oke, jadi jawabannya betul ya. Akan lebih jauh jangkauan yang 900 MHz. Jadi semakin kecil si frekuensinya gitu ya, maka jangkauannya dia akan semakin
luas gitu ya. Jadi kalau misalnya frekuensinya dia lebih rendah gitu ya, dia akan punya jangkauan yang lebih luas. Jangkauan luas gitu ya. Nah, kalau misalnya yang ini gitu ya, dia punya jangkauan yang lebih sempit daripada ini gitu ya. Ya, karena ini 2 kali lipatnya berarti jangkauan dia setengahnya gitu ya. 1/2 jangkauan yang ini. Kira-kira begitu. Lalu apa untungnya kita pasang yang ini gitu ya. Nah, di sini bandwidth-nya gitu ya. Nanti kita belajar konsep bandwidth gitu. Di sini bandwidth-nya lebih lebar gitu. Nah, dia lebih banyak gitu, bandwidth-nya 2 kali lipat daripada ini. Jadi kalau kita mau meningkatkan bandwidth gitu ya, resikonya coverage kita akan jadi sempit gitu. Kalau kita mau meningkatkan bandwidth, ya coverage-nya jadi sempit gitu. Kalau misalnya coverage-nya jadi sempit, antena yang kita pasang berarti jadi lebih banyak ya. Misalnya kita sudah ditentukan lah mau masang di area ini gitu ya. Kalau pakai 900 MHz kita perlu 100 misalnya, 100 antena. Kalau yang ini berdasarkan teori teknis lah ya, berarti di sini kita perlu 200 gitu, 2 kali lipatnya. Kira-kira begitu. Nah, cuman sekarang teknologi terus berkembang ya, ada teknologi small cell, ada teknologi picocell, nanocell, banyak banget gitu ya perkembangan-perkembangannya. Jadi manipulasi atau rekayasa antena gitu ya, jadi tidak segini banget gitu ya. Jadi exactly 2 kali lipat dengan berbanding lurus sama frekuensinya gitu ya. Enggak juga, tapi banyak akal-akalannya lah gitu. Nah, akal-akalan inilah yang disebut dengan teknologi gitu. Nah, di sini ya, jadi perkembangan seluler ini nanti konsep ini akan mengarahkan kita ke seluler ya. Nanti kita akan ada praktikum juga, praktikumnya tentang seluler. Gitu. Nah, si seluler ini di sini diulas sebagian saja sedikit ya. Nanti akan lebih banyak dibahas di Siskomnir kayaknya, sistem komunikasi nirkabel. Gitu. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ketemu ini 900 ya, berarti jangkauannya dia lebih luas, bandwidth-nya sedikit. Gitu. Bandwidth apa? Nanti kita lihat. Kemudian di sini 1800 berarti bandwidth-nya lebih besar daripada yang 900 gitu. Kemudian nanti si jangkauannya ini akan lebih sempit gitu ya. Nah, sekarang kalau kita sudah punya bandwidth gitu ya. Bandwidth ini lebih banyak ya. Oke, lebih banyak. 900 lebih sedikit gitu ya. Apakah si 1800 ini akan lebih cepat daripada 900? Ada yang menjawab? Atau kita tambahin lagi, satu lagi 2100, lebih gede lagi ya. Nah, 2100 apakah dia jadi lebih kencang daripada kedua ini? Kira-kira gimana? Ada yang punya pendapat? Kenapa Pak 2100? Ya? Tadi kenapa Pak suaranya pecah-pecah? Apakah kalau kita punya 3 frekuensi ini ya, ada 900, 1800 sama 2100 gitu ya. Apakah yang 2100 ini akan lebih cepat daripada 1800 dan 900? Nah, 1800 lebih cepat dari 900 dan yang paling lambat selalu 900 gitu. Jawab Pak. Ya, silakan. Pasti akan lebih cepat yang 2100 MHz. Soalnya frekuensi besar frekuensi berbanding lurus sama cepat lambat Pak. Jadi kalau semakin besar frekuensinya, maka cepat lambatnya pun akan semakin cepat. Ya, oke. Terima kasih. Ada yang punya pendapat lain? Atau ada yang mau menguatkan? Ada yang mau menguatkan? Pak, saya tunjuk aja ya. Kronika ada? Kronika? Kronika?
Ya, ada ya, Fadilah. Menurut Anda aja gitu ya, gimana pendapatnya gitu. Ini tidak dijudge benar atau salah. Saya pengen tahu aja gimana cara kalian berpikir gitu aja. Silakan, Fadilah. Ini suara saya ada nggak sih? Ada, Pak. Oke, gimana pendapatnya Fadilah? Fadilah Andini. Ada. Terus Putri Nabilah. Ada nggak? Ada juga Haifa. Ya, Pak. Ya. Jadi bandwidth itu kan artinya itu ya Pak, jumlah maksimum data yang dapat dikirim per satuan waktu. Nah, saya ingin menguatkan argumen dari Gelvan tadi. Visualisasinya itu bandwidth adalah jalan raya dan jumlah kendaraan di jalan raya itu adalah jumlah data yang dikirim per unit waktu. Nah, semakin banyak bandwidth, maka semakin banyak pula jumlah data yang dapat ditransmisikan per unit waktu. Gitu, Pak. Oke. Analoginya bagus. Ya. Bagus. Jadi bandwidth itu lebar jalannya mungkin gitu ya. Iya, Pak. Jadi kalau misalnya ini jalannya lebarnya ya 2100 kilo gitu ya. Ya berarti mobil yang bisa lewat berpotensi lebih banyak gitu ya. Yang ini 1800 kilo gitu ya. Oh, jangan kilo lah, meter aja. Misalnya 18 meter gitu ya. Sama yang 21 meter yang mobil yang bisa lewat dalam satu waktu dijejerin gitu ya. Dalam 1 detik, ya berarti lebih paling banyak yang ini gitu ya. Nah, ternyata bukan ini satu-satunya faktor yang menentukan kecepatan. Ya gitu ya. Ini realisasinya di Indonesia ya. Ini 2G. Ini 4G. Ini 3G. Realisasi di Indonesia kayak gini. 2G itu dipasang di 900 MHz saat ini ya. Terus 4G saat ini di 1800, 3G di 2100. Yang kalian rasakan yang paling cepat yang mana? 4G, Pak. 4G, Pak. 5G. 4G, Pak. Ada yang udah pakai 5G? Ngeri banget ya kalau udah ada ya. Nah, ini 4G ya. Ini 3G gitu. Nah, sekarang yang di sini ya, ternyata yang paling cepat ya. Nah, itulah jadi bandwidth ini bukan kecepatan aktualnya. Jadi banyak faktor di situ ya. Tapi ini kecepatan maksimum potensialnya lah. Dia potensial bisa sih cepat banget gitu ya. Tapi iya benar cepat. Ternyata ini hasilnya membuktikan tidak gitu ya. 2100 dilihat dari spesifikasi ini saja gitu ya. Kalau satu sudut pandang dia tidak gitu ya. Jadi 2100 ini tidak lebih cepat dari ini. Jadi 3G tidak lebih cepat dari 4G. Nah, itulah hasil dari pengembangan teknologi gitu. Di atas kertas seharusnya 2100 ini lebih cepat ya daripada 1800, tapi kenyataannya ini. Nah, jadi itulah efek dari teknologi. Nah, apa saja gitu ya? Wah, banyak banget gitu ya. Salah satunya modulasinya. Modulasinya beda, perangkatnya beda, core-nya beda. Wah, banyak sekali yang beda. Nah, jadi itulah teknologi-teknologi yang harus dipelajari. Apa aja sih kira-kira batu loncatannya gitu ya. Kok bisa gini gitu ya. Padahal dengan bandwidth yang lebih sempit, si 4G ini kok bisa lebih cepat. Nah, itulah teknologi gitu. Jadi something yang mendekati magic itu yang paling masuk akal ya cuman teknologi kalau kata saya. Jadi mendekati magic itu ya teknologi lah gitu. Nah, kira-kira itu ya. Jadi wavelength itu akan berpengaruh ke sini ya. Jangkauan luas yang di cover gitu. Nah, kalau digambarkan tapi tetap ya kalau luasnya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita gambarkan ini yang 900 ini ya 900.
Nah, kalau 1.800 berarti kira-kira setengahnya segini coveragenya. Ya, kita asumsikan si towernya ada di tengah gitu ya. Nah, kita asumsikan towernya ada di sini gitu. Nah, jadi kalau digambarkan kira-kira begitu. Dan yang 2100 itu dia paling kecil segini. Ya, kebayang ya? Ini coveragenya. Kenapa dibuat lingkaran gitu ya? Karena instalasi dari BTS ini yang saya silang, instalasinya biasanya dia ada tiga antena yang dipasang dan azimutnya dibuat agar 360 derajat biasanya gitu. Jadi ini di atas kertas ya bulat lah gitu. Padahal aslinya nggak bulat-bulat banget gitu ya, malah agak segitiga. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi untuk wavelength ini ya dia panjang gelombang ya. Dia bisa dihitung kalau ada propagasinya. Kecepatan propagasinya atau C gitu ya. Dan periode sinyalnya atau inverse-nya itu frekuensi gitu. Jadi most likely cuma gini aja. Ya, C per F gitu. Salah. Mana ya? Kok kepencet? Oke. Udah kelihatan lagi? Sudah, Pak. Oke, gitu ya. Jadi untuk wavelength rumusnya ini lambda sama dengan C per F. Di mana C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 ya, ms gitu ya. Nah, kecepatan tersebut akan menurun jika pada udara atau lebih lambat lagi jika merambat pada kabel gitu ya. Kalau misalnya ini diasumsikan di kabelin ya, si cahaya terus kita suruh merambat pakai fiber optik, nah dia sebetulnya akan turun, nggak akan segini lagi gitu. Nah, ini fisika banget lah gitu ya. Oke, nah panjang gelombang biasanya ukurannya mikrometer ya, mikron bukan dalam meter. Oke, sekarang saya punya contoh soal lagi ya. Silakan yang sudah boleh resen ya. Panjang gelombang dari cahaya merah adalah sekian. Nah, ya 4 kali 10 pangkat 14 yang merambat pada udaranya berapa? Silakan yang sudah boleh resen ya. Nah, yang sudah? Kok stop lagi ya? Share screen-nya mati ya? Iya Pak, saya screen. Ya Pak, mati Pak. Oke. Nah, panjang gelombang dari cahaya merah yang merambat pada udara adalah panjang gelombang cahaya merah ya yang ditanya. Soalnya ngerti nggak?
Soalnya ngerti nggak? Oke, kita udah ada 2 ya. Ngerti ya. Azam dulu, coba. Silakan dianotet. Sambil dijelasin ya. Ya Pak. Ini kan jadi pakai rumus ini lambda sama dengan cahaya kecepatan cahaya ya Pak. Terus per ini panjang lubang cahaya merahnya. Hitung aja berarti F ya. Panjang lubang cahaya kan 3 kali 10 pangkat 8. Dibagi 4 kali 10 pangkat 12. Berarti hasilnya 7,5 kali 10 pangkat minus 7 Pak. 7 kali Dapat 7 dari mana? 3 dibagi 4 kan 0,7 Pak. 0,7. Terus 8 kurangi 14 kan 6 ya Pak. Itu kan 0,7 jadi 0-nya dimasukin ke 10 pangkat ini jadi 0 dari minus 6 jadi minus 7 Pak. Oke. Oke, terima kasih. Coba Haifa. Jawaban kamu sama? Beda, Pak. Oke, silakan. Ya. Jadi kan rumus lambdanya sama dengan C per F tapi step 1 sama 2-nya udah sama kayak Azam, beda di pembagiannya aja. Hasil pembagiannya. Oke, nggak apa-apa, lanjut aja. Kalau dari Haifa jawabannya gini Pak, 0,75 kali 10 pangkat 6. Oke, 6 ya. Jadi jawabannya betul yang Haifa. Gitu ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Cara ngitungnya gini. Jadi panjang gelombang dari cahaya merah ini yang dalam kurung itu berarti bukan panjang gelombangnya, tapi dia frekuensinya gitu ya. Karena yang ditanyakan ini adalah panjang gelombangnya. Nah ini frekuensinya, jadi kita masukin ke sini. Nah ini tinggal masukin persamaan. Kalau untuk panjang gelombang ya tinggal C aja. Gitu. Gitu. Nah habis itu udah, ya udah 3/4 0,75 ya. Jadi sekali lagi desimal itu
Kalau bisa habis ya selesai, ya udah selesaikan gitu. Tapi kalau pangkatnya banyak, komanya banyak gitu ya, komanya ya udah tulis aja maksimum sampai 5 gitu. Kalau nilainya beda-beda, kalau tidak signifikan nilainya ya selesaikan saja di 3 gitu. Kalau tidak signifikan, kalau signifikan sampai 5 lah maksimum. Nah, kalau ini bisa selesai ya 0,75 berarti. Nah, ini tinggal kurangin aja gitu. 8 ke 14 dapat 8 ke 14 jadi dapatnya min 6. Nah, ini satuannya masih meter, jadi sama dengan 0,7 mikrometer. Dia betul yang Haifa. Kira-kira gitu caranya. Ya. Nah, perlu diingat ya, jadi kalau misalnya di dalam kabel, panjang gelombang ya, itu akan menjadi lebih pendek gitu ya. Lebih pendek kalau misalnya dia merambat di dalam kabel. Jadi panjang gelombang ini akan ada walaupun merambat di dalam kabel ataupun near kabel gitu ya. Jadi kalau merambat di udara atau merambat di dalam kabel, panjang gelombang akan selalu ada. Nah, kalau misalnya di dalam kabel itu sudah pasti ada yang terhambat lah gitu ya. Jadi ada nilai resistansinya. Nah, dia menjadikan si panjang gelombang ini menjadi lebih pendek dibandingkan itunya apa yang merambat di udara. Karena alasannya ya, karena kecepatan propagasinya tadi dia berkurang juga. Dimension di mana ya? Nah di sini ya. Kecepatan tersebut akan menurun ya. Berarti nilai C-nya dia ngurangin gitu. Ya, jadi panjang gelombangnya juga dia berkurang. Kira-kira begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Aduh, ada tahu bulat. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nanya kayaknya out of topic gitu Pak. Apa? Nanya sedikit out of topic Pak. Gimana suaranya nggak jelas? Nanya sedikit out of topic. Out of topic, oh ya boleh. Ya Pak. Ini lebih kecil ya jangkauannya Pak. Apa? Ini jangkauannya lebih kecil. Apa? IJ apa? 3G Pak, 3G kan jangkauannya lebih kecil ya Pak. Iya, jadi kalau kenapa kalau 4G hilang kok pindahnya ke 3G gitu Pak? 4G pindahnya ke 3G dulu. Ya kalau sinyalnya hilang pindahnya ke 3G gitu Pak. Oh ya. Oke, gini ya. Jadi yang di set itu biasanya dari kecepatan yang paling tingginya dulu gitu. Jadi yang memberikan user kualitas terbaik itu yang mana yang available di situ. Jadi kalau misalnya kita lagi di suatu lokasi, kita pegang handphone di situ sebetulnya ada 2G, 3G, 4G gitu ya. Tiba-tiba 4G kita mati gitu ya. Nah, ketika 4G kita mati, dia akan mencari sinyal baru lah gitu ya, namanya cell reselection. Jadi dia akan cari sinyal baru yang akan melayani handphone kita, kira-kira gitu. Nah, ada parameter-parameter yang diperhitungkan. Yang pertama kekuatan sinyal, gitu ya. Yang kedua ada kualitas sinyal, kemudian ada kualitas dari layanannya. Jadi misalnya bandwidth-nya yang paling gede yang mana? Biasanya dihitungnya kayak gitu. Nah, ada juga perbandingan ya, kayak CNR lah gitu, signal to noise ratio gitu. Jadi membandingkan antara kekuatan sinyal tadi gitu dengan noise yang ada di situ gitu, yang ada di tempat situ, kira-kira yang mana yang paling bagus gitu. Nah kalau di 3G namanya ECNO ya, ECNO gitu. Nanti bisa di googling lah. Ya kira-kira membandingkan gitu antara noise yang satu dengan yang lainnya. Nah, biasanya gitu ya, biasanya memang seperti itu. Jadi 4G memang akan pindah ke 3G dengan alasan berarti lokasi Anda itu ada 3G-nya gitu ya. Nah, pertanyaannya 2G-nya ada atau enggak? Kan nggak tahu gitu. Kalau misalnya di lock di 2G only
ada berarti yang 2G ini kualitasnya tidak lebih bagus daripada 3G gitu. Itulah alasannya kenapa dari 4G kalau 4G mati dia pindah ke 3G. Nah, kira-kira gitu alasannya. Jadi ada apa dulu ya? Ada beberapa langkah gitu ya yang dilakukan sebelum dia pindah sinyal lah gitu. Itu kira-kira jawabannya ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, nanti kalian akan mempraktekkan ini ya. Jadi ada pekerjaan lah, salah satu pekerjaan namanya drive test gitu. Nanti kalian akan melakukan praktek ini. Gitu kira-kira, tapi habis UTS lah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Domain frekuensi, domain waktu. Kita udah mau jam 12 ya. Nah, kita rada percepat ya. Domain frekuensi dan domain waktu. Sebuah sinyal sinusoidal secara komprehensif terdiri dari amplitudo, frekuensi, dan phase. Gitu. Bentar, iklan dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Iklannya sudah selesai. Nah, jadi yang dimainkan di dalam sinyal sinusoidal ini ada 3 ya, amplitude, frekuensi, dan phase gitu. Nah, sekarang apa kaitannya dengan domain frekuensi dan domain waktu gitu ya. Nah, di sini gambar pada domain waktu menunjukkan perubahan pada amplitudo gitu ya. Nah, tadi udah di awal ada teman kita yang sudah menggambarkan ya, tapi si fasa ini nggak akan ada ya. Nggak akan ada, tidak eksplisit, tapi digambarkan di domain waktu. Nah, di sini kita ada contohnya ya, domain frekuensi dan domain waktu gitu. Ini sebetulnya sebuah sinyal yang sama gitu ya. Informasi yang bisa kita ambil adalah amplitudo dan jumlah frekuensinya gitu. Tapi kita ada di domain yang berbeda. Nah, domain ini ya direpresentasikan oleh sumbu X-nya gitu. Nih, sini. Lihat aja ini ya. Kalau di sini time, berarti dia domain apa kira-kira? Waktu, Pak. Ya, dia domain waktu. Kalau misalnya di sini frekuensi ya, berarti dia domain frekuensi. Itu saja gitu ya bedanya. Dan ini lebih ringkas. Nah, di sini kita kalau disuruh ngitung gitu ya, ada berapa frekuensinya di sini. Nah, kita harus potong satu-satu, satu puncak, satu oke, 1 sini 2 3 4. Wah, lek-lek gitu ya. Tahu lek-lek? Susah lah gitu. Sini 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Jadi frekuensinya betul 6 Hz gitu. Nah, tapi gitu kita cari satu-satu. Nah, itulah kenapa kita ada domain frekuensi. Di sini tinggal tulis aja di sini 6. Berapa tingginya? 5. Sret gitu, selesai. Kenapa? Karena frekuensi ini bisa sampai megahertz gitu ya. Mega itu juta ya. Nah, bayangkan aja ini ada sejuta mau dihitung satu-satu kayak gini. Kan enggak gitu. Jadi kita buat ada 2 domain. Gitu. Jadi ini tujuannya mempermudah saja. Ini untuk menggambarkan secara lebih ringkas. Jadi sekali lihat ini udah tahu lah. Oh, berarti frekuensinya 6, amplitudenya 5. Nah, kalau ini frekuensinya rada susah gitu ya. Kita ngelihatnya. Nah, itu aja ya domain frekuensi dan domain waktu. Kira gitu. Nah, di sini lebih rumit lagi ya. Nah, di sini ada time domain-nya. Ini nggak rumit banget. Tapi ada 3 gelombang sinusoidal. Ini yang mana saja gitu ya. Nah, di sini rada susah ngelihatnya. Ini yang tebal 1, terus yang tipis satu lagi mana gitu kan. Kita nggak tahu gitu ya. Nah, ternyata kalau digambarkan di sini, oh ini yang hitam ternyata gitu ya. Nah, di sini digambarkannya tinggal kayak gini.
Misalnya 0 lurus berarti. Nah, amplitudenya 5 jadi gitu gambarnya. Nah, yang 8 yang ini ada 8 kali gitu ya. Ini ada 16 kali berarti 16 kali gitu-gitunya. Kalau 0 kali dia lurus gitu. Jadi dia tidak beroscilasi lah kira-kira gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita menggambarkan di domain frekuensi kita bisa berapapun tulis aja gitu ya. Nah, nanti diingat ya kalau bisa warnanya dibedain lah biar nggak susah sinyal A misalnya atau dikasih keterangan ditulis di sampingnya gitu ya. Ini sinyal A, sinyal B, sinyal C misalnya gitu. Itu aja ya. Ini contohnya. Kemudian sinyal komposit ya. Sinyal komposit ini terdiri dari banyak gelombang sinusoidal sederhana. Nah, ini banyak ya, tapi apakah ini komposit gitu ya? Nah, pertanyaannya kayak gitu. Di sini sinyal komposit bisa berupa sinyal periodik atau non periodik. Kemudian komposit periodik bisa diuraikan jadi sekumpulan gelombang sinusoidal dengan frekuensinya yang diskrit ya. Kemudian sinyal komposit non periodik bisa diuraikan jadi kombinasi. Nah, kita lihat ya. Nah, contoh gelombang sinyal komposit periodik itu kayak gini gambarnya. Nah, ini merupakan gabungan dari beberapa sinyal gitu ya. Jadi ini bukan satu sinyal saja. Dan di dunia komunikasi ya yang nyata gitu ya, nggak ada sinyal yang sederhana gitu. Dia pasti komposit dan tidak periodik gitu ya. Jadi ini periodik ini masih rada jarang gitu, masih teratur lah kalau misalnya ini kayak gini. Yang aslinya itu komposit dan non periodik gitu. Nah, kalau di breakdown bisa kayak gini. Nah, di sini F ya, kalau bisa tidak diketahui frekuensinya. F, ini 3F di sini, 9F di sini. Nah, nilainya semakin besar berarti semakin banyak. Sekali lagi ya, frekuensi itu dilihat dari banyaknya dia beroscilasi, bukan tingginya ya. Kadang-kadang pada kebalik. Tingginya, frekuensinya, padahal dia amplitude. Gitu. Contohnya ini time domain ya. Di time domain, ini sinyalnya kayak gini ya. Nah, nanti lebih ngaco-ngaco lagi. Ini di frekuensi domain digambarkannya tinggal kayak gini. Gitu. Nah, ini cukup tahu aja gitu ya. Cukup lihat aja. Nanti dibahas lebih lanjut ya. Ya, jadi sinyal komposit itu kesimpulannya dia terdiri dari beberapa sinyal gitu ya. Dan biasanya nanti kalau misalnya diimplementasikan secara real, dia biasanya komposit ya. Jadi nggak ada sinyal yang cuma satu gitu ya. Jadi pasti ada beberapa, makanya sudah pasti komposit dan sifatnya non periodik. Kira-kira begitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, ntar kita dikit lagi ya. Nah, kemudian ini bandwidth. Ini yang terakhir ya. Ini rentang ya. Kita kalau bandwidth ya. Nah, width itu lebar artinya. Jadi kita membicarakan sebuah rentang. Nah, jadi width ini ya lebar ya. Ada yang mentranslate-nya jadi lebar pita gitu ya. Ya udah itu aja, ada lebar pita aja yang ditranslate. Nah, bandwidth ini sebetulnya bisa dalam bit per sekon atau dalam frekuensi ya, dalam hertz gitu. Jadi nanti di kuliah yang tentang data gitu ya, itu biasanya satuannya bit per sekon. Terus kalau misalnya yang di sehari-hari yang sering kita lihat bandwidthnya pasti bit per sekon gitu, atau kilobit per sekon atau megabit per sekon. Nah, itu ya, bandwidth ada dua representasi lah ya. Bisa dalam frekuensi gitu ya. Bisa dalam bit per sekon. Kalau bit per sekon berapa banyak bit yang bisa dibawa gitu ya atau dikirimkan, diangkut gitu ya. Nah, kalau di sini frekuensinya, rentang dari frekuensinya. Dan biasanya nilai bandwidth ini selisih dari dua angka tertinggi dan terendah. Jadi tertingginya berapa, terendahnya berapa, maka diketahui lebarnya. Masuk akal ya, segini. Nah, gambar yang A ini gitu ya, ini bandwidth dari sinyal periodik gitu ya. Jadi nilainya kayak gini, kayak putus-putus lah gitu ya. Nah, ini terdiri dari frekuensinya yang
sifatnya integer lah. Nah, rentang antara 1000 ini sampai 5000 gitu ya. Jadi dia nilainya 1000, 1001, 1002, 1003, 1004 terus sampai 5000 gitu ya. Nah, kalau misalnya yang ini dia non periodik gitu. Nah, bandwidthnya semua ada. Jadi 1000,01, 1000,02 gitu. Nah, ini beda ya. Nah, ini yang periodik, ini non periodik. Jadi kalau periodik itu ada yang miss, yang 0,00 dia nggak punya nilainya. Nah, dia punyanya 1000, 1001, 1002, 1003 dan seterusnya. Di sini masih ada, jadi makanya dia di block full. Kira-kira begitu. Ya. Jadi untuk mengukur sebuah bandwidth itu kita tinggal lihat aja yang tertingginya berapa, yang terendahnya berapa. Ya. Nah, ini contoh soal lagi, silakan. Kita ada 2 ya. 2 lagi terakhir. Suruh hitung bandwidth ya. Kita punya sinyal periodik terdiri dari 5 gelombang sinusoidal, frekuensinya 100, 300, 500, 700, sama 900 Hz. Berapa bandwidthnya? Nah, kalau bisa gambarkan ini ya. Spektrumnya jika diasumsikan seluruh komponen punya amplitudo maksimum 10 Hz. Haifa, satu lagi. Haifa, satu lagi. Oke, kita udah ada 2 ya. Silakan Haifa dulu. Ya, Pak. Oke. Jadi yang pertama itu kita cari nilai bandwidth-nya. Nah, caranya frekuensi tertinggi itu dikurangi sama frekuensi terendah. Jadi Fn kurangi FL. Lupa maaf Pak. Ya, pokoknya itulah. Nah, pokoknya frekuensi tertinggi dikurangi sama frekuensi terendah. Frekuensi tertinggi itu kan 900 ya. 900, frekuensi terendahnya 100 Hz. Jadi sama dengan 800 Hz. Oke. Nah, terus sekarang bentuk spektrumnya kok ini nggak bisa nonet lagi ya? Ulang. 10 volt.
Ini anggap aja sejajar ya sama nilai 10 voltnya. Soalnya susah. Ya, oke, nggak apa-apa, lanjut aja. Ya, anggaplah begitu. Ini frekuensi. Ini nilainya 100, 300, ini 500, ya Allah, 0. Ini 700, ini 900. Nah, habis gitu, jadi rentang bandwidth-nya itu 900 kurangi 100 jadi 800 Hz. Ya, oh, Ya, oke, itu yang titik-titik putus-putus apa maksudnya? itu Pak, apa sih kayak sejajar gitu. Sejajar gitu ya. Sama amplitudonya, sama frekuensinya gitu Pak. Oke, jangan dihapus dulu ya. Oh iya, aduh kecoret. Ya udah deh biarin. Udah biarin aja. Oke, terima kasih. Coba Fadli, jawaban kamu sama atau beda? Sama Pak, amplitudonya semuanya sama. Terus bandwidth-nya? Ini juga sama, yang tertinggi dikurang yang terendah 900 dikurang 100 jadi 800. Oke. Oke, gitu ya. Oke, jadi jawaban ini benar, nggak usah dihapus dulu ya. Jadi jawaban ini sudah betul lah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada berapapun sinyal nanti yang disebutkan ya tinggal hitung aja. Kalau bandwidth kan lebarnya tadi ya. Dan ingat ini sinyal periodik, makanya di gambarnya sorry. Jadi makanya di gambarnya kayak batang gitu ya, satu-satu gitu ya. Dan tingginya ini sama ya. Asumsikan aja tingginya sama katanya. Gitu. Oke. Kira-kira begitu ya untuk bandwidth ini. Jawabannya sudah betul. Nah, sekarang kalau misalnya dibalik gitu ya. Dibalik. Ini untuk soal ini gitu ya. Ya. Ini kita sudah tahu salah, bukan ini, masih annotate dulu. Nah, ini kita tuh sudah tahu ya, kita punya bandwidth segini gitu ya. Nah, di sini kita tahu frekuensi tertingginya ini. Gimana cara kita tahu frekuensi terendahnya adalah 100? Kira-kira gimana caranya? Ulang sekali lagi ya. Kita udah punya bandwidth 800 Hz ya. Nah, kemudian diketahui frekuensi tertingginya segini. Nah, gimana cara kita tahu bahwa frekuensi terendahnya betul 100? Dikurang, Pak. Kurang Pak. Apa dikurang apa? Kan rumus bandwidth itu sama dengan Fn min Fl. Jadi kalau kita mau cari Fl-nya itu si Fn-nya dipindah ruas ke B. Jadi B min Fn. Itu bukan Fn ya, FH. Oh iya itu ya. FH itu frekuensi high ya. Ya. FL itu frekuensinya yang low. Low. Ya, Pak. Ya, jadi gimana? Jadi kan rumus bandwidth itu B sama dengan FH min FL. Nah, kalau misalnya mau cari FL-nya di itu Pak, apa sih, dipindah ruas gitu. Jadi Fn min B. Ya, gitu. Jadi bandwidth-nya kita udah ada ya segini ya, gitu. Berarti ini sama dengan gitu kan. 900 ini dikurangi X gitu lah ya. Nah, kita balik X-nya berapa yang kita cari. Gitu kan? Berapa yang bisa memenuhi ini sehingga hasilnya 800. Dapatlah segini. Gitu ya. Iya, Pak. Oke.
Oke, saya kira cukup lah ya untuk hari ini. Lihat dulu ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada nanti mungkin besok lah ya, atau nanti malam lah paling cepat. Nanti saya kasih dulu trial untuk kuis minggu depan. Nanti silakan disiapkan. Ada yang perlu diinstal ya. Please note, dia harus pakai Windows 7 ke atas gitu ya. Jadi yang masih pakai XP, ada yang masih XP atau Vista atau Windows NT, ngalamin nggak sih Windows NT 2000 gitu, Millennium Edition ya, ME. Kayaknya nggak ada lah ya, aman ya. Jadi Windows 7 ke atas gitu ya, bitnya kayaknya aman lah, 32 atau 64 gitu. Nanti ada trial. Ya trialnya cuma ngisi aja nama, NIM, kelas, paling gitu aja. Nah nanti disubmitkan gitu ya, biar saya tahu ini ada masalah atau enggak. Nanti kalau ada masalah silakan kontak saya lewat Telegram. Oke ya. Itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan hari ini. Silakan dipersiapkan untuk kuisnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Itu saja, saya tutup. Dan mohon maaf tadi saya telat karena saya harus rapat dulu. Saya tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Ya, sama-sama. Itu absennya dikonfirm ya. KM-nya udah ya?